Awal cerita, seekor babi hutan yang tubuhnya dipenuhi cacing, sedang berlari menuju desa manusia. Dimanapun ia melewati, tumbuhan layu, bahkan tanah pun ikut terkorosi. Kakek berkata itu adalah iblis jahat, menyerangnya akan membawa kutukan kejam. Namun ia mengamuk dan berlari ke arah beberapa gadis. Di saat kritis, seorang pemuda tetap bertindak. Satu anak panah tepat mengenai mata babi hutan. Ia menyerang balik dengan marah. Tak terhitung tentakel hitam muncul, membelit lengan pemuda itu. Pemuda itu berjuang keras untuk melepaskan diri. Satu anak panah penuh tenaga menembus titik lemah babi hutan. Babi hutan itu langsung roboh. Lengan pemuda itu juga terkoyak oleh darah yang korosif. Pendeta desa berdoa untuk babi hutan, berharap ia mau mengampuni pemuda itu. Tak disangka, babi hutan itu benar-benar berbicara. Manusia jahat yang terkutuk, rasakan penderitaan dan kebencianku. Setelah berkata demikian, babi hutan berubah menjadi tulang belulang. Kembali ke desa, bekas luka di lengan pemuda itu berubah menjadi kutukan. Pendeta wanita berkata bahwa ia tak bisa menghapus kutukan itu. Nasib pemuda itu tampak suram. Ia mengeluarkan sebuah bola besi. Inilah akar penyebab babi hutan berubah menjadi iblis jahat. Manusia yang menanam bola besi ini ke dalam tubuh babi hutan, membuatnya menderita kesakitan tanpa akhir. Itulah sebabnya ia berubah menjadi iblis untuk membalas dendam. Teknik pengerjaan besi ini berasal dari desa di barat. Pemuda itu ingin menghilangkan kutukan ini. Dengan demikian, pemuda yang seharusnya menjadi kepala suku, memotong rambutnya dan meninggalkannya di desa, lalu pergi seorang diri ke arah barat. Ia menyeberangi sungai dan melewati padang rumput. Dengan susah payah akhirnya menemukan sebuah desa. Namun desa itu sedang diserang oleh para samurai. Seorang wanita hampir menjadi korban kebrutalan mereka. Pemuda itu mengangkat busurnya untuk menyelamatkan. Namun lengannya tiba-tiba membengkak. Anak panah yang ia lepaskan langsung menebas kedua lengan samurai itu. Tangan ini. Kau tak bisa lari. Rasakan ini. Anak panah lainnya bahkan memenggal kepala seorang samurai. Para samurai pun ketakutan dan melarikan diri. Pemuda itu menyadari bahwa kutukan ini memberinya kekuatan mengerikan. Namun setiap kali ia menggunakannya, warna kutukannya semakin gelap. Seorang biksu yang menyaksikan pemuda itu menyelamatkan orang lemah, merasa sangat kagum padanya. Setelah mengetahui bahwa ia terjebak dalam kutukan, biksu itu memberitahunya bahwa di hutan Kirin di barat, ada dewa binatang gunung, yang mungkin bisa membantunya menghilangkan kutukan. Dengan demikian, pemuda itu memiliki tujuan yang jelas. Ia harus pergi ke hutan Kirin. Di tengah hujan lebat, sebuah karavan sedang mengangkut barang. Jalan pegunungan sangat berbahaya, baik manusia maupun sapi berjuang melewatinya. Pemimpin kelompok ini, Lady Eboshi, adalah dalang di balik perubahan babi hutan menjadi iblis. Tiba-tiba, dua serigala putih berlari dari kejauhan. Salah satunya dinaiki oleh seorang gadis. Orang-orang segera mengambil api dan menyerang. Gelombang pertama serangan. Gadis itu mengendalikan serigala putihnya untuk menghindari serangan manusia. Tiba-tiba, seekor serigala putih yang lebih besar melompat dari belakang. Kelompok itu tercerai-berai akibat serangan serigala putih. Banyak orang dan sapi jatuh ke jurang. Lady Eboshi menembak serigala putih itu dengan api. Karena terluka, ia pun jatuh ke bawah. Tak lama kemudian, sang pemuda melewati tempat itu, dan melihat penduduk desa yang jatuh dari jurang. Ia berhasil menyelamatkan dua orang. Saat mencari korban selamat lainnya, ia melihat seorang gadis sedang mengobati serigala putih. Serigala putih itu menyadari keberadaannya. Pemuda itu pun terpaksa menampakkan diri, dan memperkenalkan dirinya sebagai Ashitaka. Ia bertanya apakah mereka adalah dewa kuno yang tinggal di hutan ini. Dewa kuno, gadis itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh kebencian. Pergi. Tiba-tiba terdengar jeritan penduduk desa. Saat ia berlari kembali, ia melihat mereka ketakutan oleh makhluk putih misterius. Pemuda itu berkata bahwa itu adalah roh pohon. Mereka hanya muncul di hutan yang rimbun. Maaf, tolong izinkan kami melewati hutan ini. Dipandu oleh roh pohon, pemuda itu memasuki bagian terdalam dari hutan. Sepanjang perjalanan, semakin banyak roh pohon yang mengikuti. Mereka tidak memiliki niat jahat, hanya merasa penasaran terhadap manusia. Mereka tiba di sebuah kolam. Pohon-pohon hijau dihiasi dengan bunga-bunga kecil. Tempat ini seperti negeri dongeng. Air di kolam itu jernih hingga ke dasarnya. Di kejauhan, ada tempat yang bersinar keemasan. Sekelompok rusa melewati tempat itu. Pemuda itu melihat seekor rusa, yang memiliki tanduk seperti karang di kepalanya. Pada saat yang sama, lengan yang dikutuk kembali bergemuruh.
ia merasakan gejolak di tangannya. Dengan susah payah, ia menahan kutukannya. Saat ia mengangkat kepalanya, rusa dan cahaya emas telah menghilang. Setelah kejadian aneh ini, pemuda itu menyadari bahwa energinya telah pulih. Bahkan luka para penduduk desa juga sembuh. Saat keluar dari hutan, ia melihat sebuah desa manusia. Asap hitam mengepul dari bangunan-bangunan tinggi. Ada aura industri yang kuat di sini. Asap itu berasal dari tungku besar. Desa ini hidup dari industri peleburan besi. Karena telah menyelamatkan 2 warga desa, pemuda itu diterima masuk ke dalam desa dan disambut dengan hangat oleh Lady Eboshi. Ia melihat penduduk di sini sangat sibuk, namun mereka tampak bahagia. Saat membicarakan pemimpin mereka, semua orang berebut untuk menceritakan jasanya. Ternyata, Lady Eboshi memimpin mereka menebang pohon dan melebur besi demi bertahan hidup. Namun, hal ini menimbulkan amarah hewan-hewan hutan yang sering menyerang desa. Beberapa waktu lalu, seekor raja babi hutan datang. Tubuhnya sangat besar, anak panah biasa tidak mampu melukainya. Namun akhirnya, Lady Eboshi menggunakan senjata api baru untuk mengusir raja babi hutan itu. Mengingat babi hutan yang memberinya kutukan, pemuda itu pun menyadari, babi itu adalah yang sama dengan yang ditembak oleh Lady Eboshi. Dan bola besi di tubuhnya dibuat di tempat ini. Pemuda itu pun menemui Lady Eboshi, menunjukkan kutukan di lengannya, serta bola besi itu. Ia lalu mengikuti Lady Eboshi ke halaman belakangnya. Di sana terdapat bengkel peleburan besi. Mereka sedang mengembangkan senjata api ringan yang bisa digunakan oleh wanita. Lady Eboshi dengan bangga mengatakan bahwa senjata ini tidak hanya bisa menghadapi binatang buas, tapi juga bisa melawan samurai berbaju besi. Namun, melihat ekspresi bangganya, pemuda itu merasa marah. Kau telah merebut hutan milik Dewa Gunung dan mengubahnya menjadi iblis. Apakah itu masih belum cukup? Sekarang kau ingin menggunakan api untuk menciptakan lebih banyak kebencian dan kutukan? Lengan pemuda itu bergerak tanpa kendali. Itu adalah kebencian Raja Babi Hutan terhadap Lady Eboshi. Ia berusaha keras untuk menahan tangan kanannya agar tidak menghunus pedang. Namun, dalam hatinya juga muncul niat membunuh. Saat itu, seorang tetua desa memohon kepada pemuda itu. Ia juga mengalami kutukan yang menggerogoti tubuhnya. Tubuhnya mulai membusuk. Hanya Lady Eboshi yang mau merawat mereka, memperlakukan mereka sebagai. Mereka berdua naik ke benteng. Lady Eboshi menembakkan senjatanya untuk mengusir kawanan monyet yang berkumpul. Mereka datang setiap malam, berusaha merebut kembali gunung ini. Ada seorang gadis bernama San. Semua orang menyebutnya Putri Mononok. Ia dibesarkan oleh serigala putih dan membenci manusia seperti hewan hutan lainnya. Lady Eboshi menganggapnya gadis yang malang. Seorang gadis yang hatinya telah direnggut oleh serigala putih. Saat itu, San berada tidak jauh dari sana. Malam ini, ia akan menyusup ke desa dan membunuh Lady Eboshi. Serigala putih mengantarnya sampai ke tembok desa. San lalu menerobos masuk seorang diri, menghindari hujan peluru, dan langsung menyerang Lady Eboshi. Lady Eboshi juga sangat kuat. Mereka berdua bertarung sengit. Pemuda itu menerobos masuk dan mendorong semua orang. Dalam beberapa gerakan, ia berhasil melumpuhkan keduanya, lalu menyerahkan Lady Eboshi kepada penduduk desa, dan membawa San pergi bersamanya. Seorang wanita menarik pelatuk senjatanya, dan menembak tepat di dada pemuda itu. Namun, ia berjalan seperti tak terluka sedikit pun. Hanya meninggalkan jejak darah di sepanjang jalannya. Gerbang yang biasanya membutuhkan 10 orang untuk membukanya, didorong oleh pemuda itu dengan satu tangan, hingga ia keluar dari desa. Tak ada yang berani menghentikannya. Di tengah perjalanan, San perlahan sadar. Namun pemuda itu jatuh keras ke tanah karena kehilangan terlalu banyak darah. San menyalahkan pemuda itu karena ikut campur urusannya, dan ingin menghabisinya. Aku akan menggorok lehermu, agar kau tak banyak bicara lagi. Hiduplah. Kau masih mau berbicara? Aku tidak mendengarkan perintah manusia. Kau sangat cantik. Ini pertama kalinya seseorang menyatakan perasaan padanya. San terkejut. Perasaannya terhadap pemuda itu menjadi lebih rumit. Ia membawa pemuda itu ke kolam Dewa Binatang Gunung. Ia memetik sebatang tanaman, dan meletakkannya di kepala pemuda itu. Tak lama kemudian, Dewa Binatang Gunung yang memancarkan cahaya muncul. Ia berubah kembali menjadi rusa. Setiap langkahnya membuat bunga mekar dan layu. Setiap langkahnya melambangkan siklus kehidupan. Dewa Binatang meniup tanaman itu. Tanaman itu langsung layu. Namun luka pemuda itu sembuh seketika. Seorang biksu melihat kejadian itu. Dialah yang sebelumnya membimbing pemuda itu ke hutan Kirin. Namun sebenarnya, ia dikirim oleh Kaisar untuk memburu Dewa Binatang Gunung. Karena dikatakan bahwa kepala Dewa Binatang dapat memberikan keabadian. Keesokan paginya, pemuda itu terbangun perlahan. Lukanya telah sembuh. Namun karena kehilangan banyak darah, ia sangat lemah. San memberinya daging kering. Pemuda itu ingin makan, tapi tak mampu mengunyahnya. San akhirnya mengunyah daging itu terlebih dahulu, lalu menyuapinya. Ini pertama kalinya ia dirawat oleh seseorang. Air mata mengalir dari sudut matanya.
kawanan babi hutan datang untuk melindungi hutan. Namun mereka melihat dua manusia di wilayah Dewa Binatang Gunung. Mereka ingin membunuh pemuda itu. Namun Dewa Serigala Putih menghentikan mereka. Sun juga berkata bahwa Dewa Binatang telah menyembuhkan luka pemuda itu. Jadi mereka tidak boleh membunuhnya. Namun pemuda itu menyadari, Dewa Binatang memang menyembuhkan lukanya. Namun tidak menghapus kutukannya. Mungkin Dewa Binatang ingin membiarkannya hidup dalam penderitaan. Namun, Dewa Binatang hanya tersenyum padanya, lalu berlari pergi. Di sisi lain, biksu itu menemukan Lady Eboshi. Ia ingin mendapatkan kepala Dewa Binatang Gunung untuk menerima hadiah. Sementara Lady Eboshi ingin membunuh Dewa Binatang untuk melindungi desanya. Keduanya pun mencapai kesepakatan. Tengah malam, pemuda itu terbangun. Ia melihat Sun yang tertidur dengan damai. Ia meringkuk seperti kedinginan. Pemuda itu pun menyelimuti Sun dengan selimutnya, lalu berjalan keluar dari gua. Dewa Serigala tidak menyukai pemuda itu. Ia menyuruh pemuda itu untuk melompat ke jurang. Bagaimanapun juga, tanpa menghilangkan kutukan, ia hanya akan mati dalam penderitaan. Namun ia juga memberitahu pemuda itu, besok, kawanan babi hutan akan menyerang manusia. Pemuda itu sangat ingin menemukan cara agar manusia dan hutan bisa hidup berdampingan. Namun manusia dan alam tampaknya sudah ditakdirkan untuk bertentangan. Pertempuran ini tak terhindarkan. Keesokan paginya, ketika pemuda itu terbangun, Sun dan Dewa Serigala sudah pergi. Mereka telah berangkat ke medan perang. Di sisi lain, Lady Eboshi dan biksu itu memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan asap beracun, untuk mengganggu indera penciuman hewan. Mereka juga sengaja menebang pohon untuk memicu kemarahan binatang. Dewa Serigala Putih menyadari ini adalah jebakan. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa, karena Dewa Babi Hutan juga mengetahui semua ini. Namun demi melindungi hutan dan Dewa Binatang Gunung, mereka tak punya pilihan selain maju. Sun juga ikut bertarung bersama Dewa Serigala. Mereka harus berjuang demi melindungi hutan. Pemuda itu khawatir terhadap Sun. Ia pun pergi mencarinya. Namun di perjalanan, ia melihat para samurai sedang menyerang desa Lady Eboshi. Kaisar menyuruh Lady Eboshi berburu Dewa Binatang Gunung, namun juga ingin merebut desanya. Ia memanfaatkan Lady Eboshi. Saat ini, Lady Eboshi telah membawa semua pria desa. Sementara para wanita berjuang mati-matian melawan serangan samurai. Pemuda itu berjanji akan menemukan Lady Eboshi dan memberitahunya. Namun saat ia tiba di medan perang, yang ia lihat hanyalah tumpukan mayat babi hutan yang terbakar. Ternyata kawanan babi hutan telah kalah. Namun manusia juga mengalami kerugian besar. Pemuda itu melihat seekor Dewa Serigala tertimbun mayat babi hutan. Ia pun membantunya mencari Sun. Saat itu, Sun sedang membawa Dewa Babi Hutan yang terluka parah untuk meminta bantuan penyembuhan dari Dewa Binatang Gunung. Namun Lady Eboshi dan biksu mengikuti mereka diam-diam. Mereka diam-diam memanfaatkan Sun sebagai pemandu jalan. Namun karena luka yang terlalu parah, Dewa Babi Hutan tumbang. Biksu itu menyuruh anak buahnya memakai kulit babi hutan. Dewa Babi Hutan mengira mereka adalah rekannya, yang kembali dari dunia kematian. Ia bersemangat dan bangkit kembali. Tanpa memedulikan lukanya, ia menghancurkan bebatuan dan pohon di sepanjang jalan, berharap bisa menemukan Dewa Binatang Gunung untuk menghidupkan kembali rekannya. Namun ketika tenaganya habis, orang-orang yang menyamar sebagai babi hutan mulai menyerangnya. Dewa Babi Hutan mengeluarkan raungan kesakitan. Ia akhirnya sadar bahwa mereka bukan rekannya. Diliputi oleh kebencian, kekuatan kutukannya pun muncul. Tubuhnya mulai dipenuhi tentakel hitam. Ia hampir berubah menjadi iblis jahat. Sun berusaha menyingkirkan tentakel-tentakel itu. Namun tiba-tiba ia diserang dari belakang oleh manusia. Sun pun jatuh tak berdaya. Sun jatuh langsung ke tubuh Dewa Babi Hutan. Saat ia sadar kembali, tubuhnya juga telah dililit oleh kekuatan kutukan. Pemuda itu dan Dewa Serigala mengikuti jejak Sun di sepanjang jalan. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Lady Eboshi. Pemuda itu memberitahu bahwa desa sedang diserang oleh samurai. Namun Lady Eboshi tidak berniat kembali untuk membantu. Baginya, pada titik ini, ia harus membunuh Dewa Binatang Gunung hari ini. Ketika melihat Sun yang tergantung di taring Dewa Babi Hutan, pemuda itu memanjat untuk menyelamatkannya. Ia berhasil membangunkan Sun, namun Sun kembali terlempar ke tanah. Dewa Serigala juga melompat untuk menyelamatkan Sun, namun ia juga terkena erosi oleh kekuatan kutukan. Pada saat kritis, Dewa Binatang Gunung muncul, dan kekuatan kutukan seketika kehilangan energinya. Lady Eboshi menembak kepala Dewa Binatang, namun ia hanya terhenti sebentar dan kembali seperti semula. Pemuda itu segera menyelamatkan Sun. Dewa Binatang Gunung menyerap kehidupan Dewa Babi Hutan, dan membiarkannya pergi dengan damai. Di bawah cahaya bulan, Dewa Binatang mulai berubah menjadi bentuk muda. Saat inilah ia dalam keadaan paling rentan. Lady Eboshi kembali menyerang, namun pemuda itu melemparkan pisau dan menghentikannya. Saat ia ingin menyerang lagi, Dewa Binatang hanya menatapnya, dan tiba-tiba api di tangannya berubah. Api itu mulai ditumbuhi tanaman hijau. Namun Lady Eboshi tetap berhasil menembak kepala Dewa Binatang Gunung. Tubuhnya yang kehilangan kepala berubah menjadi bola air hitam.
Cairan hitam menyembur ke segala arah. Baik manusia maupun tumbuhan, siapapun yang tersentuh akan membusuk. Lady Eboshi melemparkan kepala Dewa Binatang Gunung kepada biksu. Dewa serigala yang tubuhnya telah terkikis, melompat dan menggigit lengan Lady Eboshi. Biksu itu segera mengambil kepala Dewa Binatang, dan memasukkannya ke dalam kotak besi yang telah disiapkan. Semua orang mulai melarikan diri. Dewa Binatang Gunung yang kehilangan kepalanya marah besar. Ia berubah menjadi raksasa hitam, mengubah hutan hijau menjadi tanah mati yang tandus. Tubuhnya yang raksasa terus meluas. Ia ingin menemukan kembali kepalanya. Namun biksu itu sudah bersiap sebelumnya. Mereka melarikan diri dengan cepat. Cairan hitam menyebar. Baik hutan maupun desa manusia tenggelam dalam kehancuran. Pemuda itu dan San menunggangi serigala putih untuk menghadang biksu. Mereka memaksanya mengembalikan kepala Dewa Binatang. Saat itu, mereka sudah tidak bisa lari kemanapun. Biksu itu terpaksa menyerahkan kotak besi. Pemuda itu dan San mengangkat kepala itu tinggi-tinggi. Namun tubuh mereka juga telah dipenuhi kekuatan kutukan. Setelah kilatan cahaya keemasan, Dewa Binatang Gunung mendapatkan kembali kepalanya. Dengan amarah yang mereda, ia seolah ingin menebus kesalahannya. Tubuhnya yang besar berubah menjadi angin kencang. Di mana angin itu berhembus, kehidupan mulai bermekaran kembali. Gunung yang tandus perlahan kembali menghijau. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa pohon-pohon besar kini hanya tersisa tunas kecil. Entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk kembali seperti semula. San merasa sedih. San berkata bahwa tempat ini bukan lagi hutan Kirin. Dan Dewa Binatang Gunung juga telah mati. Dewa Binatang Gunung tidak akan pernah mati. Karena ia sendiri adalah simbol kehidupan. Ia adalah penguasa kehidupan dan kematian. Ia berkata kepadaku bahwa aku harus tetap hidup. San yang tidak menyukai manusia memutuskan untuk tetap tinggal di hutan. Demi San, pemuda itu juga memutuskan untuk tidak pulang. Ia akan tinggal di desa Lady Eboshi, agar bisa sering menemui San. Gambar terakhir menunjukkan kolam Dewa Binatang Gunung. Di sana, roh pohon kecil lahir kembali. Film pun berakhir di sini. Namun pertanyaan yang diajukan di awal tidak mendapatkan jawaban pasti. Bisakah manusia dan alam hidup berdampingan dengan harmonis? Lady Eboshi yang terus merusak alam, namun memberikan kehidupan yang makmur bagi penduduk desanya. Apakah ia termasuk orang baik atau jahat? Mungkin saat Hayao Miyazaki membuat film ini, ia sudah memiliki pendiriannya. Ia ingin manusia menghormati alam. Jika kita hanya mengejar kemajuan industri dan merusak lingkungan secara berlebihan, maka pada akhirnya, yang akan menderita adalah diri kita sendiri. Suka dengan cerita ini? Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.